Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wassahabah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para asatidz, para asatidzah yang sempat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah, bil khusus pengurus Masjid Besar Al-Hidayah Kelurahan Wirakarya Lubuklinggau, Bapak Haji Irman Jaya SAG. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kopi ini kan? Iyalah, kopi lah. Kalau kopi ini kemasukan semut, boleh nggak kita minum? Baik. Jadi kalau jawaban simpelnya boleh apa enggak? Kalau boleh apa enggak, dan selesai kajian. Maka ada yang kita berani. Boleh atau tidak? Pertama, dari segi semut itu masuk ke dalam kopi ini dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Semut kalau masuk ke dalam air ini mati atau hidup? Karena saya belum lihat ada semut pandai berenang. Biasanya semut kalau masuk ke minuman mati itu lagi. Biasanya. Adapun dia selamat berarti icip aja. Cicip mah. Saya bahaya, naik itu muncul. Mati. Otomatis kalau dia mati, maka statusnya adalah buntah. Dan bangkai itu sifatnya najis atau tidak? Benda-benda najis, bangkai, darah, babi, apalagi kotoran, khamar, air kecil, air kencing, air seni, itu benda-benda najis. Bangkai ini berarti najis. Nah, berarti kalau ada bangkai masuk ke dalam minuman, boleh tidak diminum? Masih boleh, main ada najis. Kalau saudara Muhammad SAW, ya, meskipun semut itu menjadi bangkai, dan sebagaimana sudah sering kita pelajari, bangkai itu najis. Lalu bagaimana komentar ulama tentang bangkai semut? Najis yang bagaimana? Maka dalam hal ini, dalam pandangan mazhab Syafi'i, semut termasuk bangkai yang najisnya dimaafkan. Semut termasuk diantaranya. Dari mana kok bisa pandangan mazhab Syafi'i mengatakan meskipun najis tapi dimaafkan? Sama macam nyamuk. Nyamuk itu kalau kita tepuk, itu ada darah. Darah yang menempel di tubuh kita, darah nyamuk, tapi hukumnya apa? Najis.
kena nyamuk itu najis. Tapi apakah najis yang mesti disucikan? Oh tidak. Najisnya najis yang ma'fu anhu. Apa najis ma'fu anhu itu? Najis yang dimaafkan. Ma la nafsa lahu. Innal ma'al qalil, dalam pandangan mazhab Syafi'i, air yang masuk ke dalamnya hewan yang la nafsa lahu, la damman sa'ilatun, yang mana masuk hewan yang darahnya tidak mengalir, maka air tadi menjadi tidak najis ataupun najis yang dimaafkan. Kalaupun najis, dia najisnya yang dimaafkan. Dari mana ngambil dalil? Dalilnya dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wala alaihi salatu wasallam, idza waqa'at tubaba fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat di tempat minum atau tempat makan kamu, falyaghmishu kullahu, hendaklah dia mencelupkan lalat itu semuanya. Fa inna fi ihda janahaihi shifa wa fi ihda hada au kama qala alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya kata Nabi, di sayap lalat itu sebelah sayapnya racun, sebelah sayapnya lagi penawar atau obat. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpaksa, lalat kalau sudah dicemplungkan semuanya ke dalam air, maka dia akan terpaksa mengeluarkan penawar daripada racun yang dia keluarkan. Dan kata Nabi, minumannya tetap boleh diminum meskipun kemasukan lalat. Maka dari hadis itulah diambil kias. Oh, lalat tidak apa-apa, berarti semut pun tak apa-apa, karena sama-sama hewan satu jenis yang darahnya tidak mengalir. Gara-gara lalat masuk ke dalam minuman, maka minuman tadi tetap boleh di. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada seorang ilmuwan di Mesir meneliti satu hadis. Apa benarnya kira-kira di sayap lalat itu sebelahnya obat, sebelahnya racun? Diteliti. Dan hasil penelitian itu benarlah adanya bahwa lalat itu memiliki obat dan memiliki racun di sayap. Dari hadis itulah kemudian seorang ilmuwan ini dia masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menjadikan perumpamaan seekor lalat atau yang lebih kecil daripada itu. Gara-gara seekor lalat ada ilmuwan masuk ke dalam agama Islam. Apa? Karena dia berpikir jauh. Tak mungkin seorang yang tak dapat baca tulis. Ini salah satu rahasia kenapa Tuhan menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak baca dan baca tulis. Apa sebab? Karena apa yang disampaikan bukan dari apa yang Nabi baca, tapi langsung dari Allah yang memiliki segala ilmu. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? 14 abad yang lalu, zaman itu laboratorium belum ada. Dari mana dia ngecek itu lalat kok ada obat, ada racun? Dari mana tahu? Allamahu syadidul quwa, allamal insana ma lam ya'lam. Nabi diajarkan oleh Allah yang memiliki segala ilmu. Itu baru simpel hadis macam. Jadi kalau ilmuwan masuk Islam karena hasil penelitian,
ini bersyukur alhamdulillah, nggak perlu teliti-teliti, kita udah Islam sejak lahir karena memang aku Islam, aku Islam. Itu nikmat yang mesti disyukuri. Ada orang yang harus melalui proses tahap dulu, dia teliti dulu, dia kaji dulu. Setelah penelitian dan kajian yang begitu mendalam, baru kemudian dia putuskan agamaku adalah Islam. Nah, kalau kita ini masuk dulu, sambil kita kaji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa, dari seekor lalat saja, seekor semut saja, betapa luar biasa dan menakjubkannya. Ada nggak yang pernah membayang bagaimana Tuhan itu begitu kuasa menciptakan semut? Semut aja sekecil itu, Pak. Kira-kira alat reproduksinya sekecil apa? Kalau semutnya kayak segitu, kira-kira alat reproduksinya seberapa? Kira-kira rahimnya, Masya Allah, bisa manusia menciptakan itu? Tidak bisa. Tapi Allah yang maha segalanya, yang mampu melakukan di luar batas kemampuan kita manusia. Maka itu ada ayat bunyinya la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wastadalla ashabus Syafi'i, dari dalil dari hadis itu tadi, barulah kemudian mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan hukum. Pelajaran sebelumnya sudah kita bahas. Ada hadis mentah. Hadis itu mentah, fikih itu matang. Kalau sudah menjadi produk fikih, berarti itu sudah diolah dari hadis ataupun sudah diolah dari ayat-ayat Al-Quran. Yang mengolahnya biarlah mereka-mereka yang pakar pada bidangnya. Kita ini tinggal nelennya, Pak. Makanya saya senang dengan fikih itu, Pak, tinggal nelen. Kalau hadis itu masih tidak diolah. Yang ngolahnya juga nggak sembarang-barang. Ada ayam, tapi dimasak sama sembarang orang, enak aja jadinya. Nah, enak. Tapi kalau dimasak oleh mereka yang betul-betul ahli, dikasih tepung, dikasih bumbu, jadilah disebut dengan GNC. Tapi model royal. Nah, dari hadis tadi, para ulama mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan. Biarkan ulama yang mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan hukum dari hadis lalat tadi? Bahwa air yang sedikit, air kopi, air teh, air susu, air sirup, kalau kemasukan hewan yang darahnya tidak mengalir, macam lalat, macam semut, macam nyamuk, maka air tadi tidak menjadikan air itu menjadi najis. Maka kalau sudah tidak najis, nanti air itu tetap boleh diminum. Itu dari segi najis atau tidak najisnya. Sekarang berarti boleh dan diminum? Belum selesai ngajinya ya. Masih agak panjang dikit. Boleh atau tidak teh atau kopi yang kemasukan semut tadi? Kalau dari segi najisnya dia tidak najis, tapi dari segi mengkonsumsinya, apakah boleh kita memakan semut? Itu masalahnya sekarang. Kalau dari segi najisnya, akhirnya tidak najis. Sekarang dari segi memakan semutnya, boleh atau tidak? Apa kata Imam Syafi'i dan para sahabatnya? Qala al-ashab ma nuhiya anhu an qatlihi nuhiya an aklihi. Hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya, maka dilarang juga untuk memakannya. Apa saja hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya? Semut, lebah, kodok, kata, tak boleh. Maka mancing mania kalau dia dengar pengajian ustaz, biasanya diganti umpannya adalah pakai kata, pakai cacing main. Boleh mancing berarti Pak Ustaz, boleh, asal jangan
asar, maghrib, isya sholat, mancing, azan sholat. Gara-gara mancing, lagi dulu Tuhan sholatnya, sekiranya dapat ikan, sholat, sekiranya tidak dapat, lanjut. Nah, negosiasi dulu sama Tuhan. Akhirnya dia mah dapat kalau dia sholat, dapat tak perlu sholat, kata ya Allah. Nah, jadi burung hut-hut di sini tak ganti burung hut-hut, burung murai banyak, burung hut-hut itu ya adalah di Arab sana ada burung hut-hut, burung hut-hut tak boleh dibunuh, nuhiyaan khotri. Ada juga hewan-hewan yang itu dianjurkan untuk membunuhnya, ular. Jadi ketemu ular itu dianjurkan untuk membunuh. Maka kurang tepat sebenarnya kalau ular itu kemudian dijadikan peliharaan, kalau itu dianjurkan untuk membunuh ular. Apalagi tokek, cecak, apalagi al-uqad, burung gagak, anjing hitam, itu hewan-hewan yang dianjurkan bukan untuk berburu. Sekiranya kamu ketemu, sekiranya lagi siar bunuh, sekiranya lain tidak katik, ketepnya tidak katik, pakai ketep atau alam tidak ada, yang sudah lepas. Nah, baik. Jadi karena semut ini kita dilarang untuk membunuhnya, kecuali mastukriha. Mastukriha itu dalam keadaan kita enggan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha tajawaza an ummati anil khata' wan nisyan wa ma mustukriha alaihi. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan terpaksa, maka Tuhan tidak marah. Dalam keadaan lupa, Tuhan tidak marah. Kita tidak sholat, bukan melupakan, beda ya antara lupa sama melupakan. Dan memang lupa, kayak rasul-rasul dia tadi, ternyata belum. Rasul-rasul dia tapi belum. Apalagi tak seringnya lupa. Rasul pulang dia bayar, belum. Kapan bayar rasul-rasul? Nah, itu Tuhan tidak marah. Dalam keadaan istiqrah terpaksa. Contohnya dalam keadaan terpaksa bagaimana? Kita tidak tahu, tidak sengaja. Kita tidak tahu kalau dalam kopi kita yang hitam itu lahan tersebutnya, tidak tahu. Udah kopi hitam, masuk semut hitam, di malam yang gelap tambah mati lampu gulungan yang cocok itu. Minum tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh kita udah tahu di minuman itu ada semut, masih juga kita minum, berarti kita memakan hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya. Haram. Berdosa. Nah, jadi kesimpulannya apa Bapak Ustaz? Kesimpulannya, kalau memang di kopi atau di teh atau di makanan, roti biasanya atau rendang, misalkan di rendang itu ada semut. Nah, Pak Ustaz, apa semut itu mau juga makan rendang? Betul, semutnya dibawa dari Padang. Senang itu dia rendang. Di makanan, di minuman ternyata ada semutnya, maka semutnya tadi disingkirin. Wah, terserah. Entah dengan sendok, entah disaring, entah dengan cara apa baik, semutnya disingkirin dulu, baru minumannya boleh Tapi kita tahu, itu semutnya tidak apa-apa lah, kata Pak Ustaz kan tidak najis minum, tidak boleh. Semutnya dibuang dulu. Itu pun kalau kamu masih galak minum. Sekiranya kamu ini Pak Ustaz gigi
higienis, kalau semut itu apa buat baru ya sudah tidak masalah. Segala sesuatu yang boleh itu belum tentu semua orang mau. Betul. Macam lalatan boleh diminum, udah kemasukan lalat boleh diminum. Yang namanya boleh itu terserah. Sekiranya kamu masih sirna minum. Sekiranya tidak galak lagi ya buang. Tapi jangan kemudian meragukan lagi. Belum baik saya lalat itu ada racun, ada obat. Nah, berarti kamu ragu. Sekiranya tidak sirna apa kalau lagi pengen yang hangat bikin baru lagi sudah tak apa. Namanya saja kan boleh, bukan perintah, bukan anjuran, bukan wajib, bukan sunnah, bukan anjuran. Tapi diboleh sekonda rakanda galak dibolehkan. Sama macam makan ikan lele. Makan ikan lele itu apa hukumnya? Dibolehkan. Ada seorang dokter dosen di Mesir, salah seorang anggota fatwa di Darul Iftah, pernah ditanya ma hukmu Abdul Qarami, bahasa kitonya lele, bahasa Arabnya al-Qarami, Qarami lele. Kalau ada kawan hukumis Pak Qarami, pernah ditanya tentang hukum mengkonsumsi lele. Nah, kenapa kok hukum memakan lele aja dipertanyakan hukumnya? Karena lele ini pakannya kotoran. Kalau di tempat kami di Mariaman itu bulu. Ini yang pergi dari dusun juga mah. Iya, memang tampang dusun ya. Jadi dulu tempat nenek adalah namanya kolam ikan. Kolam ikan tempat kami di Mariaman itu tidak perlu besar, tapi sejauh mata memandang, wah itu namanya nak merendahkan hak sombong. Bukan punya aku, punya nenek. Ya, namanya zaman dulu di dusun kudo kan. Kalau di dusun sekarang lemah, rato-rato WC laku. Yang mana dulu saya masih ngalamin mau dapetin air itu masih pakai yang masih ngerasa nimba sumur. Anak sekarang mengerti dia mau air itu nimba dari sumur mana ada mencet saat mau naik. Makan dulu. Aku isi dusun mana ada. Jadi gimana? Ada yang ke sungai. Tempat kami tidak ke sungai. WC itu di pucuk kolam ikan. Mungkin kamu ada juga lah yang merasa baca itu. Jadi disitulah tak ada sebeteng-sebeteng masuk ke kolam itu lah. Plong, woi langsung lele. Sementara kita paham itu kan najis, kotoran itu kan najis toh, salah satu benda najis kotoran. Baik dia kotoran hewan maupun kotoran manusia. Nah, kotoran yang najis tadi dimakan sama lele. Lelenya boleh tidak kita makan? Kan itu masalahnya. Boleh tidak? Memang enak bertanya sama jemaah ini tinggal boleh apa tidak? Ustaz ini dijawab salah, dijawab salah. Maka
kata Syekh Mamdouh tadi, seorang dosen di Mesir, boleh makan ikan lele hukumnya boh, meskipun lele ini yang dikonsumsinya adalah kotoran. Adapun kata beliau, adapun kalau ada yang tidak mau makannya, bukan karena lele itu haram, tapi memang tidak galak. Jadi tidak semua hewan yang halal itu diminati oleh, jangankan lele, macam saya punya ayam itu nggak mau makan ayam, itu nggak mau. Ayam itu yang ayam kampung ya, ayam negeri tidak termakan. Apakah kemudian menjadikan ayam negeri itu hukumnya menjadi haram? Ya enggak, hukumnya tetap halal. Adapun sebagian orang tidak kepengen ayam negeri, ya terserah. Begitu juga dengan lele. Ada sebagian orang udah galak makannya, tapi bukan kemudian menjadikan hukum lele itu menjadi haram, dia tetap halal. Jadi kamu yang pecinta lele tetap aman. Pecel lele, wah. Tapi Pak Ustaz, bagaimana dengan hadis? Kita bahas hadis. Bahwa Nabi melarang kita mengkonsumsi hewan yang pakannya dari kotoran. Hadis riwayat Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi melarang an aklil jalalati wa syurbi labaniha hatta ta'lifa arba'ina yawman, rawahu Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakan hewan jalalah dan meminum susu dari hewan tersebut sampai itu hewan makan makanan yang baik selama 40 hari. Kalau ada hewan jalalah makanannya atau pakannya dari kotoran, kalau mau hewan ini berubah dari hewan jalalah menjadi hewan yang biasa, harus diberi makanan atau diberi makan yang baik selama 40 hari. Itu hadis larangan memakan hewan jalalah. Sekarang memakan hewan jalalah ini larangan yang sifatnya apa? Apakah, coba kita sambil mengulang-ulang ilmunya, apakah semua larangan itu hukumnya haram? Tidak. Ada kalanya larangan itu hukumnya makruh. Sebagaimana apakah semua perintah itu hukumnya wajib? Dan ada kalanya perintah itu hukumnya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya haram. Itu kata perintah. Mana contohnya yang mubah? Yang kemarin ayat yang kita bahas pertemuan seminggu sebelumnya. Fantashiru fil ardh. Kata perintah itu, bertebaranlah di muka bumi. Sekarang kesimpulan hukumnya, apa hukum bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat? Bukan wajib. Kenapa? Karena kalau dibilang wajib berarti yang tidak bertebaran berdosa. Berarti yang habis sholat Jumat tidak pegawai berdosa. Apakah orang yang tidak bekerja setelah sholat Jumat itu dosa? Ya jelas enggak lah. Terserah dia, udah pegawai. Duitnya banyak. Emang aku nak tutup toko baik. Ya terserah toko-toko dia. Apa gitu? Tapi ini ada kata perintah. Kata perintah yang di situ hukumnya ubah. Kamu nak lanjut buka toko setelah Jumat boleh. Mau nak tutup, ya boleh.
Jangan gara-gara ayat ini tak boleh kamu tutup toko hari Jumat itu haram. Wah, itu serah. Ada kalanya perintah bersifat wajib. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, bayar zakat. Ada kalanya perintah hukumnya sunnah. Fasholli li rabbika wanhar, salat dan berkorbanlah. Salat Id yang dimaksud di sini. Apa hukum salat Id? Ada kata perintah tapi haram, malah larangan, tapi menggunakan kata perintah. Kunu qiradatan khasiin, jadilah engkau kera yang hebat. Wah, banyak jadi. Itu kalau ngaji usul fikih itu lebih memahami ayat. Oh, ini maksud ayat ini. Begitu juga nanti hadis. Ada hadis yang perintah tapi dia tak wajib, anjuran. Ij'alu akhiru salatikum bid-daini witra, jadikanlah sholat terakhir kamu di malam hari sholat witir. Apakah wajib? Tidak. Anjuran. Sekiranya kamu pacar, susunno, jadikan yang terakhir susunannya witir. Sekiranya kamu habis witir nak sholat lagi, boleh, karena Nabi pernah melakukan. Nabi pernah habis sholat witir masih lanjut sholat. Jadi kan enak kalau ngaji usul fikih. Oh, ini aku kata perintah, jadikanlah sholatmu di malam, sholat terakhirmu di malam hari, sholat witir. Sekarang hukum sholat witir di akhir itu apa? Di air. Nah, dia tak wajib. Jadi misalkan nanti habis isya sholat witir, sampai rumah bangun tahajud lagi, boleh, tak apa-apa masalah. Begitu juga larangan. Ada kalanya larangan itu dia haram, ada kalanya makruh. Mana contohnya larangan yang haram? Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, alladziina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ada satu ayat dalam Al-Quran mensejajarkan antara perbuatan syirik dengan pembunuhan. Kalau udah dicacar itu berarti, kalau udah disamping itu berarti besar. Dosa pembunuhan itu dalam ayat itu sejajar dengan dosa mempersekutukan Allah. Barang siapa yang melakukan itu, dia akan masuk satu lembah namanya lembah Asama. Macam-macam siksa, ada namanya Sakor, ada Sa'ir, ada Jahannam, ada Asama, macam-macam siksa di neraka. Pembunuhan, bunuh semut lagi tak boleh. Bunuh semut lagi tak boleh. Apalagi bunuh manusia, meskipun manusia tadi bukan orang Islam. Joshua misalkan, orang Medan, meskipun tidak Islam, tidak boleh main bunuh-bunuhan. Menjaga nyawa itu menjadi salah satu dari 5 tujuan syariat. Hifdzun nafs, menjaganya. وكتبنا عليهم وكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Siapa yang membunuh satu nyawa, maka sama dengan membunuh seluruh manusia. Pokok ayat bunyi macam itu. Karena membunuh sikap nyawa pun dosanya besar, besar sekali. Tahu?
panjang kaji itu masih tidak mudah. Ya akhirnya semuanya terungkap. Oh ternyata ada fitnah di situ, katanya godain istrinya, mau segala macam. Allah habis. Aku tuh tidak ngikuti cerita itu. Yang saya ikuti itu adalah hukumnya. Apa hukum membunuh? Oh begini. Masalah ceritanya cakap sama kasih itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum lagi ada siswa sampai 7 membunuh. Entah praktek pembulian. Lalu bully. Makanya kita punya anak itu tidak cukup diajar ngaji main. Satu, ajari ngaji, penting. Yang kedua, ajarkan bagaimana cara membela diri. Tidak bisa, melarang itu harus bisa. Kalau kami dulu di pondok pesantren itu diwajibkan. Waktu mondok dulu wajib ikut bela diri alirannya Tapak Suci. Jadi kalau di pondok kami itu Muhammadiyah masuk, NU masuk. Kami belajar Tapak Sucinya, belajar bela dirinya Tapak Suci. Itu punya Muhammadiyah Tapak Suci. Kalau yang itu kan pakar Nusa, bela dirinya punya Muhammadiyah Tapak Suci. Tapi kalau sholat subuhnya pakai kunut ikut NU, zikirnya berjamaah ikut NU, bela dirinya ikut Muhammadiyah Tapak Suci. Jadi pondok kami itu NU Muhammadiyah. Mungkin itu cita-cita para pemimpin pondok untuk menyatukan umat. Karena kalau dulu kan Muhammadiyah sama yang itu sering ya obat-obat. Sekarang kan udah jarang, bahkan mungkin sudah tidak ada. Atau mungkin misinya itu untuk menyatukan Muhammadiyah sama yang itu satu, tidak kate, kemudian sama-sama Islam. Pokoknya di pondok bela dirinya pakai Tapak Suci, tapi amaliyahnya dengan betul. Ya saya pernah ikut Tapak Suci. Tidak lama, 20 tahun. Kalau sapu putih, habis itu habis ujian naik sapu kuning. Sapu kuning melatih 1, melatih 2, melatih 3, melatih 4, sapu biru. Saya sampai sapu kuning, melatih 1, ikut ujian, lulus. Tahun depannya saya pindah pondok. Waktu pindah pondok tidak lagi wajib Tapak Suci. Di rumah ya. Ustaz masih pacak jurusnya, ada keluar dulu. Ada berapa tahun yang lalu ya dia masuk. Sekarang jurus sudah berubah. Artinya apa? Itu anak itu memang harus diajarkan biar tidak terjadi praktek pembulian macam itu. Kalau sudah terjadi praktek pembulian macam itu kan terjadi pembunuhan yang bunuhnya berdosa. Alhamdulillah. Mencegah. Apa bapak kalau anak bapak, Pak izin aku nak masuk ke, saya mau ikut taekwondo, itu dilarang apa? Biarkan. Yang penting itu ngarang ke jangan sampai kamu belajar taekwondo itu untuk menghajar orang, tapi untuk menjaga diri. Tapi namanya uang baru belajar pasti. Uang itu kan sama baik, nak dia belajar ilmu bela diri, nak dia belajar ilmu agama, nak dia belajar ilmu masa, nak dia belajar ilmu politik, nak dia belajar ilmu kedokteran. Namanya uang baru pacar itu pasti sombongnya minta ampun, ketentang pasti. Ayo, uang dia yang baru belajar silat, baru sapu koneng, wah, kemana-mana ngajak lagu, saknya ada itu. Tapi mereka yang ilmunya sudah tinggi itu nunduk, dia tawadu, rendah hati. Sama. Yang baru belajar agama itu, yang baru 2, 3, 4, 5 bulan, wah capakan.
Tapi yang malam-malam macam kamu di Surabaya dia itu paham. Coba lah dia ngaji sering, pasti pemahamannya lebih dalam. Ya, apalagi fikih ini kan dia fahmun. Nah, dari situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada larangan tadi. Jadi meskipun dilarang kita memakan hewan jalalah itu. Apa hewan jalalah ini? Hewan yang mengkonsumsi kotoran yang najis, itu namanya hewan jalalah. Dalam hadis disebut inna nabiyya naha 'anil jalalah wa syurbi labaniha hatta ta'lifa arba'ina sanatan hatta ta'lifa arba'ina yawman. Meskipun ada larangan dalam hadis tersebut, tapi larangan itu ternyata tidak bersifat haram. Larangan tadi sifatnya makruh. Dari mana Ustaz bisa bilang makruh? Dalam kitab Muhalla disebut tadi. Hukum memakan hewan jalalah la tahriman, lakin karohatan. Memakan hewan jalalah tadi tidak sampai haram, tapi batasnya adalah batas makruh. Itu pun kalau rasa daging itu berubah. Kapan hewan itu disebut dengan hewan jalalah, hewan pemakan kotoran? Ketika rasa dagingnya berubah. Kalau lele itu ternyata rasanya berubah gara-gara makan kotoran tadi, maka lele tadi menjadi lele jalalah dan kita dimakruhkan untuk memakannya. Itu pun kalau rasa dagingnya berubah jadi hewan jalalah. Ternyata rasa dagingnya berubah, berarti bukan hewan jalalah. Kalau bukan hewan jalalah berarti tidak makruh untuk mengkonsumsinya. Masalahnya Pak Ustaz, aku tidak tahu macam mana rasa daging lele itu berubah. Rasa aku sama baik dari dulu. Berarti mungkin ada efeknya. Dia kalau makan kotoran terus piur, mungkin rasa dagingnya mungkin manis Pak Ustaz. Ya, dikata para ulama, kalau dagingnya berubah, kita tabayyana lahmuha, rasa dagingnya berubah oleh karena makan kotoran tadi, maka hewan itu termasuk hewan jalalah, dan hewan jalalah bukan diharapkan untuk memakannya, tapi dimakruhkan. Adapun kalau rasa dagingnya tidak berubah, maka hewan itu tetap hewan biasa, lele pada umumnya, dan kita tidak dimakruhkan dan tetap dihalalkan untuk mengkonsumsi ikan lele. Jadi selamat para pecinta lele, tidak usah habis ini ragu, lele ini kan makannya kotoran. Dan dia tetap boleh dimakan. Baik, saya kira sampai situ haji kita dibahas dari semut, kita bahas lele, kita bahas verti sapo, macam-macam. Masuk waktu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhimna bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sallallahu rabbana atina